Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryaningsi, mahasiswa studi independen batch 7 PT Sitek IRP Indonesia dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul manufaktur atau modul manufacturing. Nah, modul manufacturing itu sendiri merupakan modul yang ada di UDU 17 yang digunakan untuk mengatur atau mengintegrasikan proses produksi manufaktur pada suatu perusahaan. Nah, di mana untuk menggunakan modul manufaktur, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengaktifasi modul tersebut terlebih dahulu sehingga modulnya bisa kita gunakan. Nah, modul manufaktur ini itu terintegrasi dengan modul lain seperti modul inventory, purchase, dan juga modul sales. Nah, untuk itu UDU, modul manufacturing dengan memilih menu. Di sini kita pilih modul manufacturing. Nah, kita sudah ada di halaman dashboard dari modul manufacturing. Nah, untuk itu, pertama kita bisa menyeting configuration untuk modul ini dengan pergi ke konfigurasi, kemudian setting. Nah, selanjutnya di sini kita pastikan bahwa di sini ada work orders-nya, itu tercentang. Kemudian di sini juga ada unlock manufacturing order ini, kita juga bisa mencentangnya. Kemudian di sini ada allocation report for manufacturing order, ini juga bisa kita centang. Nah, ini kita centang agar proses manufaktur kita terdata pada modul accounting, begitu. Pada jurnal accounting. Nah, oke, selanjutnya setelah kita checklist, kita bisa klik save. Oke, setelah perubahan tersimpan, kita bisa kembali lagi ke modul manufacturing. Nah, langkah yang ingin kita lakukan yaitu membuat bills of material sebelum kita membuat manufacturing orders atau permintaan manufacturing. Nah, untuk membuat bills material, kita bisa pergi ke produk, kemudian di sini kita klik bills of materials. Nah, di sini kita akan membuat bills of material untuk produk baru. Jadi, kita bisa mengklik new. Di sini, contohnya saya akan membuat produk baru yang belum ada sebelumnya di produk, yaitu produk baju kerja. Atau kita Nah, oke, di sini kita akan meng-create baru untuk produknya yaitu baju PDH. Variannya kita bisa kosongkan untuk kuantitinya. Kita bisa isi satu aja. Kemudian di sini kita menambahkan komponen. Nah, komponen ini merupakan komponen apa saja yang dibutuhkan untuk membuat baju PDH ini atau baju dinas harian ini. Nah, untuk komponennya kita bisa tambahkan di sini yang sudah saya tambahkan sebelumnya di produk, yaitu ada kain. Kita tambahkan di sini kuantitinya juga kita buat satu satu saja. Kita tambahkan lagi di sini untuk benang. Nah, di sini bills of material atau material yang dibutuhkan untuk membuat baju PDH ada kain dan benang. Selanjutnya, jika sudah, kita bisa save. Oke, setelah kita save, kemudian untuk mengeceknya, kita bisa pergi ke produk untuk melihat apakah produk tersebut sudah ada. Nah, di sini ini ada baju PDH, bisa kita klik. Di sini untuk information-nya ada, kita lihat di sini. Bills of materialnya sudah ada dan untuk on hands-nya dia masih nol atau masih kosong karena belum dibuat. Nah, di sini
Kita juga bisa mengatur harga, kita akan buat harganya menjadi 120.000. Kemudian cost atau biaya yang dibutuhkannya 80.000. Oke, sudah selesai, kita bisa save. Nah, di sini kita sudah membuat bills of material dari produk baru yaitu baju PDH. Nah, selanjutnya kita bisa membuat manufacture order atau permintaan manufaktur yaitu dengan mengklik operation kemudian ke manufacturing order. Nah, di sini kita buat manufacturing order baru. Kita klik new. Nah, di sini untuk produknya bisa kita masukkan yaitu baju PDH. Nah, kita akan membuat baju PDH untuk karyawan kita, contoh sebanyak 10 buah. Jadi kita akan meminta pembuatan sebanyak 10 buah. Nah, untuk itu di sini sudah ada tertera nih langsung untuk komponen atau material dari itu kain dan juga benang. Nah, selanjutnya jika sudah, kita bisa klik confirm. Nah, setelah kita klik konfirmasi, di sini eh, untuk membuat baju PDH ini kita sebelum klik produce all atau memproduksi semua, kita buat di sini untuk quantity di manufacturing ordernya yaitu 10 agar sama dengan permintaan. Nah, setelah 10 di sini kita set. Nah, di sini kuantiti dari kain dan juga benang yang digunakan untuk membuatnya itu juga sudah terchecklist yang menandakan siap untuk digunakan untuk membuat produk. Nah, setelah sudah, kita bisa klik Produce All untuk memproduksi baju PDH tersebut. Sekarang kita klik produksinya. Nah, jika sudah ini, maka proses manufacturing sudah berhasil dibuat karena di sini statusnya sudah done. Nah, untuk mengecek apakah eh, ini proses manufacturing order atau pembuatan PDH ini sudah berhasil, kita bisa pergi ke produk, kemudian kita klik. Nah, di sini kita lihat baju PDH ini sudah bertambah, yaitu jumlahnya yang tadinya 0 unit menjadi on hands-nya 10 unit atau sudah berhasil dibuat. Begitu. Dan di sini untuk benang yang sebelumnya dia ini juga sudah otomatis terkurang on hands-nya berdasarkan benang yang digunakan untuk pembuatan baju PDH sehingga sisanya tinggal 5 unit. Nah, itu tadi proses pembuatan manufacturing order. Selanjutnya kita juga akan membuat reordering rules atau peraturan pengorderan ulang untuk tambahan dari tugas manufaktur ini. Nah, untuk itu, untuk mengatur reordering rules, kita bisa pergi ke modul inventory. Kemudian di modul inventory ini kita bisa pergi ke configuration. Kemudian kita klik reordering rules. Nah, di reordering rules ini kita bisa menambahkan di sini new. Nah, mungkin di sini kita bisa mencoba untuk produk tadi yang baru kita buat yaitu baju PDH. Nah, di sini baju PDH seperti yang kita lihat di sini on hands-nya ada 10 dan forecast-nya ada 10 di mana di sini kita sudah bisa melihat ya bahwa eh, total produk yang tersedia itu ada 10 yang ada di on hands. Nah, kemudian kita bisa mengatur untuk minimal quality dan maksimal quality-nya di mana minimal quality dan maksimal quality ini mengatur jumlah minimal dan maksimal persediaan dari produk. Jadi nanti ketika sudah ada di bawah minimal, maka produk tersebut akan disarankan untuk pengorderan begitu. Nah, di sini kita juga bisa klik untuk prosesnya, yaitu di sini mau pembelian atau manufaktur. Kita bisa klik manufaktur, yang artinya prosesnya itu diproduksi sendiri, kemudian untuk minimal quality-nya, kita bisa isikan 2. Nah, selanjutnya untuk maksimal quality-nya, ini kita bisa isikan 15.
Nah, di sini kita bisa lihat untuk minimal quality-nya 2 dan maksimal 15. Jadi, ini adalah angka maksimal. Nah, minimal ini di sini tidak ada keterangan untuk to order karena artinya di sini untuk jumlahnya itu di atas jadi minimal. Jadi persediaannya aman. Nah, kita akan coba buat contoh kalau minimal kuantitinya itu adalah 12. Nah, jika 12 di sini kita bisa lihat di sini ada pilihan untuk melakukan ordering ulang atau melakukan manufacturing ulang ya. Order lunch ini sebanyak 5 buah. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencapai target dari maksimal quantity karena di sini on hands-nya terdapat 10 buah yang berada di bawah minimal quantity sehingga di sini menyarankan untuk melakukan pemesanan atau pengorderan ulang sebanyak 5 buah agar bisa memenuhi maksimal quantity. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari manufacturing modul yang terdiri dari pembuatan bills of material, kemudian membuat manufacturing order, dan juga mengatur reordering rules pada modul inventory. Nah, untuk itu terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.